Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran mikrobiologi, masih bersama Ibu Nina Dewi Koswara. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai dasar-dasar mikrobiologi. Pernahkah kalian mengamati fenomena yang terjadi di sekitar kita? Seperti ketika kalian menyimpan roti dalam keadaan terbuka selama beberapa hari, roti tersebut menjadi berubah warna dan berbau. Atau ketika kalian menyimpan makanan dalam keadaan terbuka, esok harinya makanan tersebut menjadi basi. Hal ini ditandai dengan adanya lendir dan bau pada makanan tersebut. Atau mungkin kalian pernah mengalami sakit flu, gatal-gatal di rambut karena ketombe. Kira-kira hal ini disebabkan oleh apa dan bagaimana proses tersebut bisa terjadi? Kita bisa mempelajarinya dalam mikrobiologi. Apakah mikrobiologi itu? Kata mikrobiologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 3 kata, yaitu mikros yang artinya kecil, bios yang artinya hidup, dan logos yang artinya ilmu. Jadi, mikrobiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari makhluk hidup berupa mikroorganisme atau mikroba dari berbagai aspek kehidupannya, meliputi pertumbuhan mikroba, perkembangbiakan mikroba, nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroba, peranan mikroba dalam lingkungan, serta klasifikasi mikroba. Jadi, mikrobiologi itu berbeda dengan biologi. Kalau biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang berukuran besar, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, sedangkan mikrobiologi adalah bagian dari biologi yang mempelajari makhluk-makhluk yang berukuran kecil atau makhluk yang berukuran mikroskopis, yang hanya bisa terlihat dengan bantuan mikroskop. Ilmu mikrobiologi terdiri dari 3 cabang. Yang pertama adalah yang disebut dengan bakteriologi. Ini adalah cabang dari ilmu mikrobiologi yang mempelajari tentang bakteri. Berikutnya adalah yang disebut dengan mikologi. Mikologi ini adalah cabang dari ilmu mikrobiologi yang mempelajari tentang fungi. Fungi terdiri dari 2 jenis, ada yang disebut dengan kapang dan ada yang disebut dengan kamir. Dan yang terakhir adalah yang disebut dengan virologi. Virologi adalah cabang dari ilmu mikrobiologi yang mempelajari tentang virus. Berdasarkan cabang dalam ilmu mikrobiologi, ada 3 mikroba yang dipelajari dalam mikrobiologi. Di antaranya, yang pertama adalah bakteri. Bakteri ini adalah organisme mikroskopis bersel tunggal yang hidup di mana saja. Sebagian bakteri tidak berbahaya, tetapi ada juga bakteri yang bisa menyebabkan penyakit. Bakteri dapat membantu metabolisme dan kesehatan manusia. Mikroba yang kedua adalah yang disebut dengan fungi atau istilah lainnya adalah cendawan. Fungi ini adalah makhluk hidup yang bersel banyak dan sudah memiliki membran inti di dalam selnya. Yang termasuk ke dalam kelompok fungi adalah kapang dan kamir. Mikroba yang terakhir adalah virus. Virus termasuk kelompok mikroorganisme karena makhluk ini berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata langsung. Virus bersifat parasit, dia tidak bisa hidup di luar sel induknya dalam waktu yang lama. Sebenarnya, selain ketiga mikroba ini, ada juga mikroba lain yang bisa dipelajari dalam mikrobiologi. Di antaranya adalah protozoa, alga, amuba, dan lain-lain. Berikut adalah perbedaan antara bakteri, fungi, virus, dan alga. Pada tabel berikut, diuraikan perbedaan antara masing-masing mikroba tersebut. Untuk kelompok bakteri memiliki sifat diantaranya merupakan sel prokariot, tidak memiliki klorofil, bersifat heterotrop atau autotrop, kemudian berkembang biak secara aseksual dan paraseksual. Bakteri ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Sifat dari fungi diantaranya merupakan sel eukariot. Fungi tidak memiliki klorofil, bersifat heterotrop,
kemudian berkembang biak secara seksual. Fungi bersifat saprofit, parasit, dan mutual. Sedangkan untuk alga, alga ini merupakan sel eukariot, memiliki klorofil, bersifat fotoautotrop, kemudian berkembang biak secara seksual dan bersifat menguntungkan. Yang terakhir adalah virus. Virus ini merupakan mikroba aseluler, artinya tidak memiliki sel. Virus tidak memiliki klorofil, bersifat heterotrop. Kemudian, virus hanya dapat berkembang biak dalam sel hidup dengan cara menginfeksi induknya. Virus bersifat parasit obligat. Apakah yang dimaksud dengan sel prokariot dan eukariot? Sel prokariot adalah organisme sederhana yang mempunyai kromosom tunggal dan tidak memiliki organel sel yang lengkap. Kemudian, tidak mempunyai membran inti sehingga tidak ada batas antara inti sel dengan sitoplasma sel. Sedangkan yang disebut dengan sel eukariot adalah organisme kompleks yang mempunyai kromosom lebih dari satu, memiliki organel atau bagian-bagian sel yang lengkap, kemudian memiliki membran inti sehingga ada batas yang tegas antara inti sel dan sitoplasmanya. Untuk penjelasan mengenai heterotrop, autotrop, fotoautotrop akan dijelaskan pada slide berikutnya. Berikut adalah kelompok mikroba berdasarkan cara mendapatkan makanannya. Di sini tertulis kelompok bakteri, tetapi sebenarnya sifat ini bisa diaplikasikan untuk seluruh mikroba. Berdasarkan cara mendapatkan makanannya, mikroba dikelompokkan menjadi dua, yaitu mikroba autotrop dan mikroba heterotrop. Yang dimaksud dengan mikroba autotrop adalah mikroba yang dapat memproduksi makanannya sendiri. Kelompok ini terdiri dari fotoautotrop dan kemoautotrop. Fotoautotrop adalah mikroba yang membutuhkan energi dari cahaya matahari untuk memproduksi makanannya. Sedangkan kemoautotrop adalah kelompok mikroba yang memanfaatkan energi dari reaksi kimia untuk membuat makanannya sendiri yang berasal dari bahan organik. Untuk kelompok mikroba heterotrop atau mikroba yang memperoleh makanan dari organisme lain, ini dibagi lagi menjadi 6 kelompok kecil. Di antaranya ada yang disebut dengan parasit. Parasit ini mendapatkan zat makanan dari induknya. Kemudian saprofit adalah kelompok mikroba heterotrop yang mendapat makanan dari sisa organisme mati. Ada juga yang disebut dengan patogen. Patogen ini adalah kelompok mikroba yang dapat menimbulkan penyakit. Kalau apatogen adalah kelompok mikroba yang tidak dapat menimbulkan penyakit. Kemudian ada eubacteria. Eubacteria ini adalah bakteri murni, istilah lain dari bakteri murni. Kemudian ada Archaebacteria. Ini adalah kelompok bakteri yang dapat hidup di tempat ekstrim. Pada umumnya masyarakat hanya mengenal dua jenis mikroba, yaitu bakteri dan virus. Pada slide ini dijelaskan perbedaan antara bakteri dan virus. Berdasarkan ukurannya, perbedaan antara bakteri dan virus yaitu bakteri umumnya lebih besar dari 1000 nanometer, sedangkan ukuran virus lebih kecil yaitu antara 20-400 nanometer. 1 nanometer adalah sama dengan 10⁻⁶ mm. Bakteri dapat hidup dalam situasi ekstrim seperti kondisi panas, dingin, dan limbah. Sedangkan virus hanya hidup jika menempel pada organisme hidup sebagai induknya. Bakteri ada yang bersifat baik, di antaranya dapat membantu melancarkan pencernaan dan menghancurkan mikroba penyebab penyakit. Sedangkan virus pada umumnya menyebabkan penyakit. Selain berdasarkan perbedaan sifat, ada juga perbedaan infeksi oleh bakteri dengan infeksi oleh virus. Infeksi yang disebabkan oleh bakteri bersifat stabil dan jelas proses penyembuhannya. Apabila kita terinfeksi oleh bakteri dapat diatasi dengan antibiotik. Pada umumnya bakteri menyerang hanya satu atau beberapa bagian tubuh. Sedangkan infeksi oleh virus sifatnya mendadak dan proses penyembuhannya kurang jelas. Untuk mencegah infeksi oleh virus harus dilakukan dengan vaksinasi. Virus umumnya menyerang lebih dari satu area tubuh. Ini adalah perbedaan antara bakteri dan virus yang harus kita ketahui karena dua mikroba ini umum terdapat di sekitar kita.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah yang berhubungan dengan mikrobiologi, di antaranya yang disebut dengan kuman. Apakah kuman itu? Kuman mencakup berbagai macam mikroorganisme, termasuk virus, jamur, parasit, atau bakteri yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Jadi, kuman ini merupakan istilah lain dari mikroba patogen atau mikroba penyebab penyakit. Selain kuman, kita juga sering mendengar istilah dengan bakteri baik dan bakteri jahat. Bakteri baik adalah bakteri yang dapat membantu dalam proses metabolisme sel manusia atau sel makhluk hidup lainnya, dan bakteri ini bersifat menguntungkan. Sedangkan yang disebut dengan bakteri jahat adalah bakteri yang bersifat patogen atau bakteri penyebab penyakit. Sekian materi mengenai dasar-dasar mikrobiologi. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas lebih detail mengenai sifat dari masing-masing mikroba tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.